Oh malah ada. Udah. Banyak pertanyaan yang mendasar dan memang dua-duanya punya karakter. Tapi apa yang paling terasa Habib? Bagus semuanya. Terus kalau penampilannya Pak Anies gimana Habib? Di sini. CNN di sini Pak. Dan juga menyampaikan hal yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah. Tapi kemudian terkait dengan data yang keliru tadi berapa kali diungkapkan oleh paslon nomor 1. Data keliru kan data indeks, bukan soal data keliru atau tidak keliru. Kita kan bisa membandingkan satu indeks dengan indeks yang lain. Tetapi yang disampaikan Pak Prabowo sangat benar, bahwa pertahanan itu tidak dalam vakum, tergantung situasi dan geopolitik dan pada saat itu COVID, sehingga realokasi anggaran dilakukan tidak ke semua kementerian. Karena itu kepentingannya adalah kepentingan rakyat aman dan sejahtera. Dan kebetulan yang memimpin komite penanganan COVID dan pemulihan ekonomi adalah saya. Dan perintah untuk pengurangan itu dari Pak Presiden. Jadi itu yang harus dipahami. Kalau gitu Pak Erlangga sebagai Menko tadi kita melihat bagaimana jalannya debat tadi antara pasangan capres nomor 1 dan nomor 3 ini seperti satu suara untuk kemudian ya tentu ketegangan. Siapa yang unggul diserang itu biasa. Terima kasih Pak Erlangga. Berikut informasi. Anies baik bicara hal normatif ya, yang lebih mirip sebagai pidato 17 Agustusan ketimbang sebagai calon presiden. Dua, saya Pak Anies banyak menggunakan waktu yang ada lebih untuk berbicara hal-hal personal sehingga tidak nampak sebagai debat calon presiden, tapi lebih mirip buzzer saja begitu. Pak Ganjar menanyakan hal-hal yang dijawab oleh Pak Prabowo dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh kerahasiaan negara. Karena memang ada beberapa pertanyaan Pak Ganjar yang memang bisa terbuka, tapi memang ada beberapa yang memang nggak bisa terbuka karena menjawab rahasia negara, dan ini memang bisa melanggar undang-undang. Karena itu Pak Prabowo sebagai seorang politisi yang sudah berpengalaman, kan juga seorang prajurit berpengalaman, dan juga punya wawasan geopolitik, tahu mana batas-batas aman dan batas-batas yang bisa dimulai oleh undang-undang, sensitivitas lapangannya dan kepekaannya dalam melihat konstelasi dunia. Dan Pak Prabowo menunjukkan bahwa beliau matang secara mental. Mana driver ini mana? Kasih dia. Standing point-nya ya, standing point, terus dari sisi performance, dari sisi substansi ya.
Ayan. Udah di sana. Makasih ya. Ya, nanti kita bisa menyaksikan secara langsung. Tema ini tema yang penting dan mudah-mudahan masyarakat dimanapun berada bisa lebih memahami betapa pentingnya pertahanan, keamanan, termasuk juga politik luar negeri, hubungan internasional, geopolitik dan globalisasi. Pertanyaan-pertanyaan tadi relevan dan bisa dijawab dengan baik oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju. Saya senang beliau tadi menekankan pentingnya Indonesia terus mengedepankan politik bebas aktif, berkawan baik dengan semua, menjaga jarak yang serupa antara satu negara dengan negara yang lain, termasuk kita ingin menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas bukan hanya di kawasan tapi juga di dunia. Beliau adalah seorang yang bukan hanya selama 4 tahun terakhir menjadi Menteri Pertahanan, tetapi sebagai prajurit TNI yang mengabdi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi beliau paling paham apa yang menjadi harapan dari keluarga besar TNI juga Polri. Begitu pula saya pernah punya pengalaman di lapangan seperti itu, bahwa pada akhirnya kita ingin TNI kita menjadi institusi yang semakin dihormati, disegani, karena punya kapasitas termasuk alat alutsista yang makin kapabel, tetapi diiringi dengan tingkat profesionalisme para prajuritnya yang tinggi, dan ini perlu di backup oleh tingkat kesejahteraan prajurit juga keluarganya yang semakin diperhatikan. Inilah yang akan beliau perjuangkan. Beliau tahu persis itu yang diharapkan dan memang dibutuhkan oleh negara kita. Dan sekali lagi saya merasa Pak Prabowo jika insya Allah terpilih menjadi presiden kelak akan menjadi seseorang yang memiliki wawasan yang utuh, komprehensif melihat negara di antara percaturan dunia, kemudian ingin membawa Indonesia menjadi pemimpin, bukan hanya sekedar tuan rumah dalam forum-forum yang berkelas dunia, tetapi juga menjadi pemimpin dalam berbagai urusan multilateral, termasuk juga di ASEAN, karena Indonesia adalah negara yang besar, kita punya pengalaman yang baik di situ, punya sejarah yang baik, dan insya Allah Indonesia ke depan semakin dihormati dan segala lagi. Mas Ahaye tadi Mas Ahaye sebetulnya menurut saya untuk urusan itu agak kurang relevan dengan tema yang diangkat. Kesempatan nggak sih? Ditinggal bos, bis.
Pembahasannya Pak Topik soal online Pak. Oke. Transportasi online. Halo. Yuk. Ya. Ya, oke. Oke. Performan Pak Anies malam ini the best. Penampilannya 100%. Beliau sangat menguasai topik malam hari ini. Apakah itu pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, geopolitik, globalisasi, semuanya dilahap sama Pak Anies. Oke, dapat dukungan dari masyarakat. Tapi kalau yang saya tanyakan ini tentu disaksikan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana kita melihat tensi yang cukup tinggi antara Pak Prabowo dan juga Pak Anies dalam panggung debat tadi? Apa yang Anda tangkap dan apa yang Anda baca sebagai Ketua Timnas Amin? Jadi ini debat ini bukan antara pribadi ya, tapi calon presiden. Sehingga masyarakat bisa menilai calon mana yang memang tepat untuk memilih atau untuk memimpin bangsa ini ke depan. Dari situlah kita lihat kedewasaan kita dan menguasai persoalan. Waktu sependek apapun kita sebagai calon pemimpin harus bisa memberikan solusi. Oke. Apakah salah satu yang Anda maksud bahwa tadi ketika diminta menunjukkan data, tapi kemudian data yang keliru begitu, tapi Pak Prabowo tidak menunjukkan sampai akhir? Betul. Jadi itu harus dijawab pada waktu tadi, tidak untuk di tempat yang lain. Disitulah saat itu kita menyampaikan data kepada masyarakat Indonesia, sehingga beliau-beliau di Indonesia ini tahu. Betul ya? Mas Yogi, saya juga akan tanyakan salam satu aspal. Oke, terkait dengan pernyataan dari Pak Prabowo kepada Pak Anies berulang kali menyatakan bahwa Pak Anies tidak beretika, lalu kemudian pemimpin hanya ngomong doang begitu. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo dan bagaimana menanggapi pernyataan tersebut? Pak Anies dengan tenang selalu memberikan jawaban-jawaban itu. Jadi kalau orang yang beretika berkarisma, Pak Anies. itu kan tinggi nilainya kan. Berkarisma, Pak Anies. Mengatasi persoalan-persoalan itu. Saya pikir masyarakat bisa yang menilai. Ya bagaimana dengan pernyataan Pak Prabowo, baik Pak Ganjar maupun Pak Anies. Saya yakin masyarakat sudah pandai. Bener banget. Terima kasih. Anies. Dalam panggung debat tadi tetap konsisten menyatakan sejumlah visi dan gagasan yang terkait dengan tema debat ketiga kembali ke studio. Oh ini.